Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, fenomena orang pengen kaya tanpa kerja itu nyata adanya banyak ya. Iya. Jadi kemarin tuh ada orang Iya. datang mencari guru gembul Dan sampai ketemu ya, sampai dan sampai ngelacak ketemu. rumah. Betul, dengan dia bermodalkan ya. Jadi dia nggak nge-WhatsApp saya yang nomornya ada di bio Instagram, nggak nge-DM, nggak ngabarin apa-apa. Terus dia datang ke Bandung dari Sumedang bermodalkan ada data di mana guru gembul dulu ngajar. Terus dia datang ke situ terus dikasih tahu rumahnya dan lain-lain. Nah, ternyata setelah ngobrol dengan saya, dia adalah korban dari penipuan yang diindikasikan judul yang mengatasnamakan guru gembul dan Deddy Kobuser. Oh iya. Jadi keterangan itu dia masuk ke link, terus daftar 4 juta, terus si website tersebut menjanjikan 700.000 per 15 menit. 15.000. Jadi dia datang ke sini tuh disuruh, dia bilangnya disuruh oleh Pak Camatnya agar guru gembul mengajarkan dia aplikasi tersebut. Oh gitu. Nah, masalahnya kan aplikasinya nggak ada, jadi apa yang mau diajarkan gitu loh. Tanggapannya itu. Iya, itu Baraya. dulu, Pak Guru. Kemarin saya tidak berbicara banyak dengan orangnya karena kan dirimu ya yang kemarin Iya. ngobrol panjang. Jadi saya hanya selewat karena saya lagi sibuk banget kemarin tuh pulang dari Jakarta kemudian ngurus ini itu. Ya saya mohon maaf kepada orangnya. Tetapi saya tuh dapat kabar bahwa satu kecamatan itu hampir ketipu gara-gara ada percakapan fiktif antara saya dengan Pak Deddy Kobuser yang menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan uang dengan sangat cepat. Dan percakapannya bukan suara ya? Iya, hanya bukan, kata-kata. hanya teks. Dan itu satu kecamatan ya. Betul. Satu kecamatan dan orang yang mendatangi saya itu adalah aparat kecamatan. Betul. Aparat camat. Sekcam, sekretaris camat. Sekretaris camat. Jadi minta untuk saya mengajarkannya kepada orang satu kecamatan itu. Nah, saya mohon maaf ya. Pertama, saya tidak pernah bikin yang seperti itu. Ada beberapa influencer yang memang mengajarkan cara cepat untuk mendapatkan uang atau cara cerdas untuk mendapatkan uang. Itu influencer-influencer finansial banyak sekali. Mereka mungkin bisa mengajarkan karena mereka juga bikin kelas, bikin apa gitu ya. Nah, tapi kalau saya tuh tidak, saya tuh tidak ada di ranah itu, Baraya. Jadi saya tuh ada di ranah intelektual dan mental gitu ya. Jadi bukan yang seperti itu. Nah, karena itu maka saya harus mengulang-ulang klarifikasi bahwa kalau ada pernyataan bahwa saya bawa aplikasi, saya menawarkan bisnis yang 4 juta rupiah apa dan sebagainya, itu hoax, itu bohong, itu tidak nyata, itu tidak benar. Please share kemana-mana karena korbannya sudah banyak ya. Betul. Dan kita udah beberapa kali bikin video Kita tuh ini udah soalnya. beberapa kali karena korbannya sangat banyak dan ini mungkin salah satu yang bombastis karena sampai satu kecamatan itu ya. Sampai aparat kecamatannya datang ke sini. Jadi please tolong share kemana-mana pernyataan saya ini. Saya tidak pernah menganjurkan atau mengajak bisnis berbasis aplikasi atau bisnis apapun yang saya narik investasi sekian-sekian. Saya tidak pernah yang kayak gitu. Ya, please jangan pernah yang seperti itu. Itu kenapa sih penipu-penipu itu tuh nggak mengatasnamakan Timothy Ronald gitu? Atau Raymond Chin gitu kan? Aneh juga ya. Dan Iya. tapi kalau misalkan oke lah kita dari sudut pandang penipu mah ngelakuin apapun juga gampang. Nah, biar mereka mah tanpa ada etika lah. Tapi si orang tersebut tuh pas awalnya kan datang dia tuh mengatakan saya tuh fans banget, pengen ketemu dan lain-lain. Terus pada saat ngobrol mungkin di 1 menit pertama bahkan dia bilang saya mau daftar aplikasi, terus aku to the point aja langsung, videonya ada karena aku rekam untuk percakapannya. Bilang, bapak korban judul nih pasti, kata-kata. Terus dia bilang ngaku, terus iya. Nah, kenapa ngindikasiin korban judul? Pertama, dia ngaku fans guru gembul tapi dia nggak pernah nonton videonya. Jadi kan si iklan aplikasi itu kan ada footage, ada foto guru gembul dan Deddy Kobuser. Dia nggak nonton itu. Kenapa dia nggak nonton dulu? Nggak ngeklik. Kalau misalkan ngaku fansnya, terus enggak, kan nomorku tuh sangat mudah terekspos ya. Ada di YouTube, Ya, nomor admin saya ada di mana-mana dan ada. lain-lain, tapi kayak segitunya banget. Dan kenapa ya judul itu kayak dia tuh kayak nggak bisa mikir panjang aja gitu, Pak Guru. Dikejar target. Tapi intinya gini, Baraya, sasaran buat judul itu adalah fakir miskin.
Dan kita sudah jelaskan di banyak sekali video ya. Jadi kemiskinan itu mendorong seseorang untuk mudah sekali percaya. Karena dia disetir oleh harapannya. Kalau dirimu sedang berharap tentang sesuatu gitu. Misal dirimu tuh berharap bahwa kekasih yang sudah meninggal itu ternyata masih hidup gitu. Terus ada orang yang ngaku bahwa dia tuh sebenarnya masih hidup loh di sana, tapi dia kondisinya pasti dikejar gitu. Karena harapan yang sangat besar terhadap sesuatu itu bisa merusak nalar kritis kita, nalar kritis manusia. Jadi please ya. Nah gitu, orang-orang miskin berharap sekali agar dirinya kaya. Yang dalam benak mereka itu adalah hayalan-hayalan. Seandainya saya nemu batu akik yang dipecah ternyata hasilnya adalah 1 triliun. Dia tuh berharap bahwa ada gembong narkoba yang sedang menyembunyikan koper uangnya di tempat sampah dan dia menemukannya. Mereka itu menghayal bahwa dia tuh menghasilkan sesuatu sehingga Pak Prabowo datang ke situ dan kemudian memberinya imbalan uang besar sekali. Jadi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang penuh hayalan. Hayalan itu, kenapa orang-orang fakir miskin itu penuh hayalan? Bukan hanya gara-gara mereka berharap itu. Tapi gara-gara dengan berhayal itu, mereka bisa menurunkan stres dan depresi yang mereka alami. Jadi kalau Baraya stres karena satu kejadian, Baraya berhayal itu tuh bisa mengurangi. Baraya misalkan main catur, dalam pertandingan internasional di final kalah, sakit hatinya tuh luar biasa. Banyak orang-orang yang kemudian melaporkan dalam situasi seperti itu dia berhayal seandainya caranya saya itu gini maka saya pasti akan menang gitu. Begitu. Nah, orang miskin itu begitu. Saya mohon maaf ya, orang yang fakir miskin, orang yang kegencet, orang yang kepepet sama duit, orang yang apa, mereka tuh selalu berharap, makanya setiap ada tawaran sedikit aja, mereka mudah sekali. Nah, judol itu kan menawarkan itu. Gacor terus. Nanti kalau investasi segini dapat segini, nanti kalau ini dapat segini dan lain sebagainya. Nah, itulah yang diharapkan. Jadi itulah yang pada akhirnya membuat banyak sekali orang miskin terjebak pada judol. Maka sebenarnya cara untuk mengatasi judol itu adalah ya sejahterakan orangnya. Tingkat kesejahteraan itu tidak benar-benar sepenuhnya akan menghilangkan judol. Enggak, karena yang paling penting itu adalah tentang masalah mereka gitu. Jadi kalau misalkan mereka kaya raya, punya duit 100 juta, tapi mereka pengen duit 1 miliar, nah itu kan kesenjangannya tinggi. Nah itu tuh jadi korban judol. Jadi maksudnya kalau harapannya dengan kenyataannya itu berbeda. Gitu. Dan saya kan Pak Guru nge-mention bahwa orang yang miskin yang pengen kaya itu, dia dengan berimajinasi pun setidaknya mengurangi kan stresnya. Tapi sekalinya mereka bertindak juga kadang tuh pertindakannya itu tidak sesuai yang seharusnya kayak ini. Ini akhir-akhir ini rame orang ngedatangin rumahnya Willy Salim. Oh iya. Ini ada 2 video dan orang-orang itu orang-orang polos gitu. Nggak ada, orangnya lagi ke Cirebon. Rumahnya mah di apartemen, di kantornya, hari Minggu libur. Kenapa? Pengen ketemu soalnya. Kalau nggak Ini juga ketemu, banyak kalau nggak ada tipe-tipe undangan yang nggak gitu bisa. yang datang ke rumah-rumah influencer, minta uang, datang ke KDM, minta uang. Aduh, Baraya itu adalah orang-orang yang sangat miskin yang berharap ya. Jadi enggak, intinya gini, Baraya gak akan dapat uang dari cara seperti itu ya. Bagaimanapun adalah usaha. Kalau ada orang yang menawarkan nanti investasi 4 juta per 15 detik akan dapat 700.000, itu hoax. Itu pasti hoax. Kalau ada investasi dengan janji hanya dalam waktu 1 bulan balik, itu hoax, pasti bohong. Kalau ada temen yang minjem duit ini buat usaha nanti dikembalikan 2 kali lipat, pasti hoax, pasti bohong. Dijamin. Karena apa? Cari duit itu susah, Baraya. Asli, cari duit itu susah. Butuh orang dengan kecerdasan finansial yang sangat luar biasa, ditambah lagi dengan kecerdasan-kecerdasan yang lain, ketekunan yang luar biasa dan sebagainya. Gak ada ceritanya orang bisa dapat kekayaan dengan cara yang instan. Bahkan orang beruntung pun gak instan gitu. Orang beruntung tuh paling dikasih bakat gitu untuk jadi kaya, tapi dirinya sendiri tuh gak instan dapatnya.
Iya ya, jadi kaya tuh bakat ya. Bahkan untuk sekedar orang yang kerja keras tuh kayaknya nggak cukup ya. Harus dengan ilmunya. Orang saya aja misalkan saya udah dapat duit dari YouTube gitu, terus bisnis susah. Ternyata tuh banyak tantangannya yang saya tuh bisa melangkah selangkah demi selangkah gitu. Cuman itu tuh dibutuhkan proses belajar tuh yang panjang gitu. Dan itu melelahkan. Dan makanya untuk mencapai kecerdasan finansial itu bukan hanya butuh otak, tapi benar-benar mental. Benar-benar pas lagi down tuh kita tuh bisa tetap maju gitu. Itu tuh susah banget. Gimana pas kita lagi bangkrut, gimana pas kita lagi dicela, dicerca sama konsumen dan sebagainya, kita bisa bertahan, itu susah sekali. Luar biasa susahnya. Nah, untuk spesial Kang Willy Salim sih, ya kita harus kritik sih sebenarnya Pak Willy Salim itu, karena konten-konten beliau itu memang suka bikin, atau konten kreator yang bagi-bagi duit gitu. iya, itu gara-gara Pak Helmi Yahya juga. Maaf Pak Helmi, tapi ini juga harus disampaikan. Pak Helmi itu kan yang awal yang bikin duit apa itu dulu tuh? Uang kaget. Dan sejak saat itu TV banyak. Setelah itu YouTuber. Saya tuh di level berharap banget dapat uang kaget saat itu. Gitu kan? Tahun-tahun itu. Semoga ketemu sama dulu tuh Peggy Melati ya, sama Pak Helmi Yahya gitu. Nah tapi ya sekarang mah jangan seperti itu, Bro. Orang seperti Willy Salim dan teman-teman memang harus dikritik. Kalau mungkin memang harus nyari informasi tentang duit, ya cari ke yang benar gitu. Ya, atau tindakan-tindakan kayak orang yang tadi seolah-olah linglung minta Willy Salim tuh apa emang karena sosial media orang jadi ngerasa wah gampang nih dapat uang nih. Jadi bias gitu orang-orang tuh. Ini saya bocorin rahasia lah ya. Saya tuh sebenarnya men-skip ini, tapi sekarang mau dibongkar, nanti juga di video saya bikin bongkar. Jadi dulu pas Willy Salim lagi rame-ramenya itu, admin saya sebelum dirimu, dia tuh maksa banget, Pak, ayo temuin Willy Salim, dia lagi viral. Saya tuh bilang, ininya beda gitu, segmentasinya beda, penontonnya beda, apa-apanya juga beda, dan saya juga nggak tertarik sama itu. Enggak Pak, ini bisa untuk pansos Pak, ayo datang ke sana. Ya sok atau datang ke sana. Akhirnya dia tuh datang ke sana. Dianya yang datang. Ke rumah Willy Salim yang itu tuh. Itu luar biasa, dimarahinnya tuh habis-habisan. Pak, ini saya udah janjian, emang udah janjian kan antar admin gitu. Ini Pak saya udah janjian, bohong. HP-nya tuh ditabok gitu. Oh ya. Terus digini nih. Sama satpamnya. Sama satpamnya, sama security-nya, kemudian didorong, kemudian pas si adminnya pergi, diludahin tuh. Gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saking banyaknya orang yang minta ke situ. Jadi Willy Salim tuh bikin jalur tikus. Kalau mau bertemu dengan dia harus lewat ini gitu. Bukan lewat adminnya. Bukan admin yang di-share itu. Nah, jadi ya ampun sampai segitunya gitu. Saking terlalu banyak orang yang minta sampai bikin bikin pengamanan yang ekstrim. Jadi si pengamannya tuh jadi galak luar biasa. Digituin gitu. Buset. Nah, coba kalau dirimu kan lebih pemarah, bisa gelut itu teh di situ teh. Nggak, tapi kan saya akan di level ngapain sih cari Willy Salim. Jadi ya bukan kita nggak menghormatin Timothy Ronald atau menghormati Willy Salim gitu. Cuman maksudnya kita tuh belum dapat momen aja gitu. Dan kalau misalkan momen Willy Salim lagi sangat viral justru karena hal-hal yang bagi-bagi duit gitu. Saya lagi nyari duit, bukan lagi bagi-bagi duit.